Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal tantangan terbesar dalam dunia trading. Ini bukan soal strategi atau indikator yang rumit ya, tapi sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu gimana caranya ngelola emosi kita sendiri. Yuk kita langsung bahas aja. Coba deh perhatiin gambar ini. Apa yang kita lihat, kayak analisis teknikal atau fundamental, itu sebenarnya cuma puncak gunung es. Bagian terkecilnya, masalah yang sesungguhnya, yang paling gede dan tersembunyi, itu ya psikologi trading. Disinilah medan perang yang sebenarnya terjadi. Jadi, agenda kita ke depan simple. Kita bakal bedah 5 area penting ini. Mulai dari siapa sih musuh kita yang sebenarnya, terus bahayanya euforia dan rasa takut itu apa, lalu kita siapin senjata yang tepat, dan akhirnya gimana cara kita menaklukkan monster di dalam diri kita. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Banyak banget yang ngira kalau lawan mereka itu ya pasar. Padahal pertempuran utamanya itu ada di sini, di dalam kepala kita sendiri. Coba bayangin ya, setiap kali trading, kita tuh sebenarnya lagi berhadapan sama naga berkepala 2. Kepala yang pertama itu euforia, yang muncul dari keserakahan pas kita lagi untung besar. Terus kepala yang kedua itu rasa takut, yang sumbernya dari keengganan kita buat rugi. Nah, 2 emosi inilah lawan sejati kita. Sekarang, kita bahas dulu kepala naga yang pertama, euforia. Kedengarannya aneh ya, tapi justru kemenangan besar itu bisa jadi momen yang paling berbahaya buat seorang trader. Kenapa gitu? Jadi, euforia berlebihan itu kondisi pas kita ngerasa kayak dewa pasar. Nggak terkalahkan, semua keputusan kita pasti benar. Nah, perasaan inilah yang bahaya banget. Kenapa? Karena perasaan ini bikin kita lupa kalau pasar itu selalu punya resiko dan bisa berbalik arah kapan aja. Akibatnya, wah bisa fatal. Kita jadi impulsif, ngambil keputusan tanpa mikir panjang. Aturan manajemen resiko yang udah susah-susah dibuat kita abaikan. Terus kita jadi over trading. Ujung-ujungnya semua profit yang didapat bisa ludes dalam sekejap. Bahkan modal kita bisa ikut amblas. Oke, sekarang kita pindah ke kepala naga yang satunya, rasa takut. Ini adalah kekuatan yang bisa bikin seorang trader itu lumpuh total. Terutama pas harus ngambil keputusan paling krusial, cut loss atau memotong kerugian. Kenapa sih cut loss itu susah banget? Jawabannya ada di sini, loss aversion. Otak kita itu secara alami ngerasain sakitnya rugi 1 juta rupiah, itu rasanya 2 kali lebih sakit daripada senengnya dapat untung 1 juta rupiah. Nah, bias psikologis inilah yang bikin kita nahan posisi rugi kelamaan. Dan inilah perang batin yang terjadi. Di satu sisi ada harapan yang terus bisikin, tenang pasti balik arah kok. Tapi di sisi lain ada realitas pasar yang nggak kenal ampun, di mana kerugian yang tadinya kecil bisa membengkak jadi bencana finansial. Terus pas kerugian itu akhirnya nggak bisa ditahan lagi, apa yang terjadi? Seringnya muncul dorongan yang super bahaya, namanya revenge trading atau trading balas dendam. Ini adalah usaha nekat buat cepet-cepet balikin kerugian yang biasanya cuma bikin keadaan makin parah. Oke, kita udah kenalan sama naganya. Serem ya? Tenang, sekarang waktunya kita siapin senjata buat menaklukkannya. Kita masuk ke bagian solusi. Anggap aja kita ini kesatria penakluk naga. Kita butuh 3 alat utama. Pertama, perisai, yaitu trading plan kita. Kedua, pedang, yaitu disiplin kita. Dan yang paling penting, pikiran, yaitu ketabahan mental kita. Perisai kita itu ya trading plan. Ini adalah pertahanan pertama dan terbaik buat ngelawan keputusan impulsif. Rencana yang solid itu isinya aturan yang super jelas. Kapan masuk, kapan keluar, berapa rasio risk to reward yang ideal. Inilah fondasi tradingnya rasional. Dan ini tolong dicatat baik-baik. Aturan paling sakral dalam manajemen resiko, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah merisikokan lebih dari 1-2% dari total modal Anda dalam 1 kali trading. Aturan simpel ini adalah kunci buat bertahan jangka panjang. Kutipan ini pas banget buat ngenalin senjata kita yang kedua, pedang disiplin. Perasaan itu bisa bikin kita euforia atau panik, tapi cuma disiplin yang bisa bikin kita tetap waras dan bertahan di pasar. Nah, ini cara pakai pedangnya. Cut loss itu bukan tanda kegagalan, sama sekali bukan. Anggap aja ini sebagai sebuah kemunduran strategis. Anda menarik pasukan buat nyelamatin modal, biar bisa balik lagi bertempur dengan lebih baik besok. Ini tindakan penyelamatan, bukan kekalahan. Senjata terakhir, dan ini bisa dibilang yang paling kuat, adalah pikiran kita. Kemampuan buat tetap tenang di tengah badai pasar itu adalah aset yang luar biasa. Dan kabar baiknya,
ini bisa dilatih. Coba deh teknik simpel ini. Pas Anda lagi ngerasa stres, panik, atau mau ambil keputusan impulsif, berhenti dulu sebentar. Lakuin pernafasan sadar ini semenit aja. Tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik. Ini secara ilmiah terbukti bisa nenangin saraf dan balikin kejernihan pikiran. Selain itu, biasakan juga buat punya jurnal trading. Catat bukan cuma untuk ruginya, tapi juga apa yang Anda rasain pas ambil keputusan itu. Jurnal ini bakal jadi kayak cermin yang bisa bantu kita kenal sama pola-pola perilaku kita yang merusak. Oke, sekarang kita satukan semuanya. Pada akhirnya, menaklukkan pasar itu selalu dimulai dari menaklukkan diri kita sendiri dulu. Itu intinya. Jadi inilah poin utamanya. Tujuannya itu bukan buat jadi robot tanpa emosi, karena itu nggak mungkin. Tujuannya adalah membangun sebuah proses yang begitu solid dan disiplin, sehingga saat emosi datang, entah itu euforia atau ketakutan, yang megang kendali itu tetap proses kita, bukan perasaan sesaat kita. Saya mau tutup dengan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau pasar itu adalah cermin yang memantulkan seberapa disiplinnya diri kita, apa yang Anda lihat saat menatap cermin itu? Jawaban Anda akan menentukan masa depan trading Anda.